Kami bersyukur kami punya Bapa yang setia. Seringkali kami berpikir tidak ada yang bisa tolong kami, tapi Engkau selalu ada buat kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Dan biarlah hari ini, di rumah-Mu ini kami boleh mengalami lagi, menikmati lagi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sangat dekat. Engkau tinggal di dalam kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang selalu ada menghibur kami, menolong kami, menguatkan kami. Tuntun kami, bicara kepada kami. Biarlah sukacita kami berlimpah, berkat-Mu berlimpah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang bersukacita dalam hadirat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat kesetiaan Bapa kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari yang diberkati, minggu yang diberkati, happy Sunday, semuanya berbahagia, bersukacita. Kita bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Ayo sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat kesetiaan Tuhan. Ternyata hidup kita ini bukan hanya tentang mengetahui. Kita berpikir bahwa kalau kita mengetahui, kita punya pengetahuan yang cukup banyak, maka kita akan bisa melakukan ini itu, dan semuanya dengan baik. Tetapi ternyata hidup ini bukan hanya tentang memenuhi diri kita dengan informasi, dengan data. Banyak yang kita tahu, tetapi kenyataannya pengetahuan kita tidak bisa menolong kita banyak. Pengetahuan kita tidak bisa menyelesaikan urusan-urusan kita banyak, betul ya? Kita tahu bagaimana caranya harus kita bekerja lebih baik. Tapi ternyata pengetahuan kita tidak cukup baik untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Kita berusaha untuk tahu caranya memanage, mengatur segala sesuatu di sekeliling kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita dengan baik. Tapi ternyata banyak blong juga. Banyak hal-hal yang tiba-tiba terjadi dalam diri kita dan kita kaget dengan semua hal yang di luar kendali kita. Ternyata tidak cukup untuk kita mengetahui. Tidak cukup bagi kita untuk kita punya sebuah informasi atau banyak informasi. Hidup ini bukan hanya tentang mengetahui, tetapi hidup ini adalah tentang mengalami. Apa yang kita alami? Kita alami Yesus di dalam hari-hari kita. Karena Yesus yang akan tolong kita untuk kita menghadapi ini, menghadapi itu, menghadapi kesulitan ini, menghadapi kesulitan itu, menghadapi masalah ini, menghadapi masalah itu. Banyak yang kita nggak tahu, tetapi banyak yang Yesus tahu yang bisa tolong kita. Siapa yang percaya Tuhan tolong kita hari ini? Siapa yang percaya Tuhan tolong kita besok? Siapa yang percaya Tuhan tolong kita minggu depan? Siapa yang percaya Tuhan tolong kita seumur hidup kita? Kalau saudara setuju dengan saya, Tuhan tolong kita. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia akan tolong kita lagi dan Dia akan tolong kita lagi. Hidup bukan hanya tentang sebuah informasi atau banyak informasi yang kita miliki. Tapi hidup adalah tentang transformasi. Bagaimana hidupmu diubahkan dari hari ke hari. Makanya Tuhan berikan Holy Spirit untuk tinggal di dalam kita, supaya Dia tolong kita berubah. Oleh karena itu kenapa Tuhan dorong kita supaya kita bisa baca Bible. Karena dengan kita baca firman Tuhan, ada kebenaran Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita disebut sebagai orang yang dilahirkan baru. Kita disebut sebagai manusia yang baru. Kita disebut sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada sebuah transformasi dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang a lifestyle of thanksgiving. Ada sebuah gaya hidup
yang ini menjadi ciri khusus dalam hidup kita, yaitu bersyukur. Senggol sebelah saudara, katakan bersyukur. Ya, ini sebuah ciri selain kita berdoa. Ini sebuah ciri ya gaya hidup selain kita menyembah. Ini sebuah ciri gaya hidup selain kita melayani. Gaya hidup bersyukur adalah lifestyle kita. Bersyukur untuk segala sesuatu. Bersyukur untuk segala keadaan. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Paulus mengatakan kata ini, mengucap syukurlah, dalam bahasa Yunani dikatakan eukaristeo. Paulus menggunakan kata eukaristeo dengan kata dasar akar katanya adalah charis, anugerah. Seringkali kita berpikir, oh saya akan bersyukur untuk ini. Kita bersyukur karena ini. Kita bersyukur untuk keadaan yang ini. Kita bersyukur untuk banyak hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya dasar alasan untuk kita bersyukur adalah anugerah dalam Kristus. Banyak yang kita nggak bisa, banyak yang kita nggak tahu. Coba sepanjang tahun ini, kita banyak ngomel atau kita banyak bersyukur? Apa yang seringkali mengganggu kita sehingga kita nggak bisa bersyukur? Apa? Ini loh saudara. Pikiran kita, overthinking. Kita berpikir berlebihan, kita berpikir melayang-layang, kita bingung, kita stres. Ini seringkali mengganggu sehingga kita nggak bisa bersyukur. Angkat tangan saudara. Tangan kanan saudara angkat tinggi. Taruh di sini, katakan bersyukur ya, bersyukur, bersyukur ya, bersyukur. Setuju, katakan amin? Karena ketika kita bingung, ketika kita pusing, ketika kita tidak fokus, saudara, banyak hal yang salah yang bisa kita lakukan. Kalau sudah salah melakukan ini, melakukan itu, yang dirugikan adalah diri kita. Yang dirugikan adalah orang-orang yang di sekeliling kita. Seringkali kita salahkan orang lain, tapi sebenarnya sumber masalahnya adalah diri kita sendiri. Makanya kita ini orang-orang yang sangat-sangat rapuh, fragile. Kita ini rapuh loh saudara. Ada orang yang biasanya hubungi saudara, ajak ngobrol saudara, ya, senang dengan saudara, berteman dengan saudara. Tiba-tiba orang ini menjauh. Lalu ini pikiran kita mulai berasumsi begini, oh orang itu sudah gak sayang sama saya, oh orang itu sudah gak peduli sama saya. Pikiran kita sudah mulai merekayasa keadaan, padahal tidak demikian. Kita ini terlalu rapuh. Maunya apa? Dihormati terus. Maunya apa? Diagung-agungkan terus. Maunya apa? Wah, dielulukan, dihargai terus. Maunya supaya kita diakui terus. Betul enggak? Begitu enggak diakui satu kali, begitu sudah enggak diperhatikan satu kali, langsung baper di sini. Kita ini terlalu rapuh. Apalagi yang membuat kita enggak bersyukur? Ini loh, hati. Sering disimpan dengan kecewa, dengan iri hati, sehingga apa yang ada di dalam hati kita menjadi bom atom. Nggak usah kaget tiba-tiba meledak di dalam diri saudara. Tiba-tiba tidak tertolong lagi. Karena apa? Yang disimpan bukan sesuatu yang baik. Bukan karis. Bukan anugerah. Bukan Tuhan. Bukan Kristus yang disimpan. Tetapi yang lain yang disimpan di dalam hati kita. Ayo angkat tangan saudara sama-sama. Taruh di sini. Ngomong sama diri saudara. Katakan, bersyukur ya, bersyukur, bersyukur. Seringkali kita tertipu dengan hati kita. Seringkali kita tertipu dengan suara hati kita. Dan kita mengikuti. Dan kita menjadi bodoh. Karena kita mengikuti suara hati kita.
Kita tidak mengikuti suara Roh Kudus, kita lebih mengikuti suara diri kita, ego kita, kepentingan diri kita daripada suara Tuhan. Apalagi yang seringkali membuat kita nggak bisa bersyukur. Ini sudah, Pastor. Ini sudah. Apalagi, saudara? Ini loh, saudara. Ini. Coba angkat tangan saudara, taruh di sini. Jangan di mulutnya orang lain, taruh di mulut saudara. Taruh di mulut saudara, bilang gini, bersyukur, mengucap syukur. Ya. Biarlah seisi rumah saudara mendengar ucapan syukur saudara. Pujian saudara dari mulutmu yang memuliakan Tuhan. Setuju katakan amin? Siapa yang setuju bersyukur sama Tuhan? Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Ya, bersyukur itu apa? Respon orang percaya terhadap apa? Terhadap Injil, terhadap kabar baik. Sekalipun keadaan belum baik, tapi kita percaya firman Tuhan berkata, semua akan baik-baik saja. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Elohim aku yang menyertai dengan engkau seumur hidupmu. Kita percaya bahwa Elohim sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kita percaya tentang kabar baik di dalam Kristus. Kalau Yesus bisa selamatkan kita, bawa kita ke surga, jadikan kita warga surga. Siapa yang percaya bahwa Yesus juga sanggup pelihara kita di bumi? Selama kita hidup di bumi, dia Yesus yang sanggup pelihara kita. Siapa yang setuju? Lambaikan tangan saudara. Ayo tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Dia juru selamat, dia Tuhan yang akan tolong kita hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak tertolong lagi. Tidak ada yang bisa tolong kita. Anugerah itu mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan yang pegang tangan kita. Masih ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Masih ada Tuhan yang menerobos segala sesuatu yang buntu dalam hidup kita. Kita seringkali berdiri di depan pintu, lalu kita berpikir, pintu ini sudah tertutup ya. Nggak ada lagi jalan. Bagaimana kita bisa mendapatkan solusi? Seringkali kita berpikir dan kita berhenti di depan pintu. Padahal Tuhan sedang pegang tangan saudara untuk bawa saudara masuk ke sebuah rumah yang besar. Dan saudara bisa alami keajaiban kebaikan Tuhan di rumah itu. Bukan hanya saudara berdiri di depan pintu. Tapi Tuhan bawa saudara untuk masuk ke dalam rumah anugerahnya. Seperti anak yang terhilang, dia pulang, dia tinggal di kandang babi, dia gak bisa makan, dia hidup dalam kesalahannya, tapi kemudian dia pulang ke rumah dan bapak cium dia, bukan tunggu dia bersih, bukan tunggu dia mandi, tapi bapaknya cium dia, peluk dia dan bawa pulang ke dalam rumah, tinggal di rumahnya. Betapa baiknya Bapak kita. Anugerah itu tentang Tuhan, jadikan kita warga surga. Yang sudah pasti gak diselamatkan. Tapi diselamatkan karena anugerahnya. Rasul Paulus sedang bicara tentang mengucap syukur kepada jemaat di Tesalonika. Dan jemaat ini adalah jemaat yang sedang alami penganiayaan, penderitaan yang berat. Rasul Paulus tidak berkata kepada mereka, nikmatilah penderitaanmu, bersyukurlah untuk penderitaanmu. Tidak. Rasul Paulus tidak berkata itu kepada mereka. Tapi Rasul Paulus berkata kepada mereka, tetap bersyukur di tengah situasimu yang tidak baik. Lihatlah Kristus yang menjadi dasar kamu berdiri. Kalau kita berharap kepada keadaan dunia, maka keadaan dunia itu akan goyah. Semua di mana kita berharap sama dunia, kita berdiri di atasnya, maka semua yang dari dunia itu akan goyah. Sudah bisa sebut apa saja. Tapi ketika sudah berdiri di atas Kristus, di dalam Kristus, maka Kristus tidak akan pernah goyah sampai selama-lamanya. Tadi kita sudah nyanyi, tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Tidak pernah luput apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sekali dia berjanji, dia tepati itu dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir Tuhan lupa janjinya.
Tapi Tuhan selalu punya cara untuk berkati hidup saudara sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Ada satu quote yang bagus berkata begini, ucapan syukur adalah hasil dari sebuah hati yang puas dengan Kristus. Bukan hati yang puas dengan dunia. Coba saudara kejar uang, saudara memiliki harta yang banyak. Coba. Apakah harta yang saudara miliki akan memuaskan saudara? Saudara mau cari entertain yang paling keren yang ada di dunia. Saudara mau pergi ke Dubai, saudara mau pergi ke Amerika, saudara mau pergi ke Eropa. Saudara cari entertain, hiburan yang paling hebat menurut saudara. Tapi saudara tidak akan pernah puas dengan itu. Saudara akan cari yang lain lagi. Dan saudara berharap yang lain itu akan memuaskan saudara. Saudara berharap pekerjaan saudara bisa memuaskan saudara. Saudara berharap dengan keluargamu bisa memuaskan saudara. Saudara berharap apa saja. Raja Salomo berkata, semua yang ada di bawah matahari ini, dia sampai menggunakan kata yang ekstrim. Dia berkata, kesia-siaan dan kesia-siaan. Semua yang sementara yang ada di bawah matahari tidak bisa mengalahkan kepuasan yang kita alami dengan Kristus di atas matahari. Semua kemuliaan yang kita alami di bumi gak sebanding dengan kemuliaan yang kita alami dengan Tuhan. Biarlah tahun ini kita akhiri dengan kepuasan di dalam Kristus. Puas dengan Tuhan. Tahun depan, tahun berikutnya, seumur hidupmu, Tuhan akan memuaskan kita lagi dengan hasrat yang membuat kita bisa muda dan kita terus bisa kuat seperti sayap burung Raja Wali yang membuat kita naik terbang dengan kekuatannya. Kekuatan kita bisa habis, saudara. Rambut tiba-tiba putih, gigi tiba-tiba hilang satu-satu. Betul gak? Kulit tiba-tiba mulai keriput, saudara. Tiba-tiba semuanya hilang dalam hidup kita. Tapi Tuhan gak pernah hilang dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kesetiaannya gak pernah berubah buat kita. Ada 3 kebenaran ketika kita punya lifestyle ini. Lifestyle gaya hidup kita bersyukur sama Tuhan. Yang pertama adalah dasar yang pasti. Yesus adalah sumber anugerah. Kenapa? Banyak yang kita nggak bisa, banyak yang kita nggak tahu. Tapi banyak yang Tuhan bisa, banyak yang Tuhan tahu. Dan apa yang Tuhan tahu, apa yang Tuhan bisa, diberikan kepada kita. Di dunia ini, saudara, ada sebuah sistem yang disebut dengan merit system. Merit system adalah semua harus memenuhi kriteria yang disebut dengan kelayakan. Semua mesin harus diuji coba, harus diuji. Layak nggak? Semua kendaraan harus diuji. Handphone saudara harus memenuhi uji kelayakan. Semua yang kita pakai, teknologi, apapun barang yang kita pakai, bahkan termasuk diri kita manusia, harus memenuhi sebuah kriteria yang disebut dengan uji kelayakan. Cukup pintarkah? Cukup pengalaman? Bisa kerja di tempat kami? Pengalaman bagus? Rajin? Betul gak? Semua harus memenuhi uji kelayakan. Kalau enggak akan pernah dapat posisi. Enggak akan pernah dapat promosi. Enggak akan pernah dapat salary yang bagus. Semua harus memenuhi kriteria kelayakan. Tetapi anugerah, sistem surga bicara tentang hal yang berbeda. Karena kita banyak gak layaknya, kita sudah gagal. Adam sudah gagal ketika mulai di Taman Eden. Dan kita banyak gagalnya. Kita gak memenuhi syarat uji kelayakan. Kita gak layak jadi warga surga. Kita gak layak terima hidup yang kekal. Kita gak layak diselamatkan. Tapi ada Yesus sumber anugerah yang melayakkan, menanggung ketidaklayakan kita. Dan dia ganti dengan kelayakannya. Dia ganti dengan kebenarannya. Divine exchange, dia ubah, dia tukar dengan semua yang dia punya. Sehingga kita hari ini layak
terima hadirat Tuhan. Layak kita panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus keren ya. Siapa yang setuju dengan saya Tuhan Yesus keren? Ayo tepuk tangan buat dia. Kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya ditulis gelap dipindah ke terang. Tapi firman Tuhan tulis dari gelap dipindah kepada terangnya yang ajaib. Gelap bukan cuma gelap, hancur bukan cuma hancur, saudara. Binasa bukan cuma binasa. Nggak punya kemuliaan Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari Elohim. Kita nggak punya blessing. Kita akan hidup dalam kutuk, kita hidup dalam kesusahan, kita hidup dalam kesulitan, kita hidup dalam kebinasaan sampai kita punah. Tapi kita dipindahkan dari gelap, dari kehancuran, dari kegagalan, dari kebinasaan. Dipindah sama Yesus Sang Anugerah. Dipindah ke dalam terangnya yang ajaib. Kenapa? Karena saya nggak bisa pindah hidup saya ke surga. Saya nggak bisa bawa hidup saya ke surga. Kita nggak bisa pindahkan diri kita dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Orang paling kaya di dunia, yang paling banyak uangnya, nggak bisa beli surga. Surga nggak bisa dibeli. Orang yang paling nggak punya uang, nggak bisa memiliki surga. Mau siapapun kita nggak bisa punya surga. Tapi Sang Anugerah, Yesus, datang cari kita. Turun dari surga, mengosongkan dirinya, jadi hamba, jadi manusia, taat sampai mati di kayu salib. Dia cari kita, dan dia berikan surga kepada kita. Supaya kita jadi warga surga, tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tuhan Yesus kita luar biasa, hanya dia yang bisa lakukan itu. Tidak ada manusia yang bisa lakukan ini, cuma Yesus saja. Jadi kita bersyukur bukan karena keadaan yang baik saja, tapi karena ada anugerah yang tolong kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang hatinya baik. Yang merencanakan kebaikan. Memberikan masa depan penuh dengan pengharapan. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang memulihkan. Dia Tuhan yang memberkati. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Dia sungguh baik. Ini alasan untuk kita bersyukur sama Tuhan. Gratitude begins where all self-sufficiency ends. Syukur itu dimulai di mana semua upaya mengandalkan diri sendiri berhenti di situ, berakhir di situ. Kenyataannya kita nggak bisa. Jujur aja kita banyak nggak bisanya. Jujur kita perlu Tuhan. Siapa yang perlu Tuhan? Katakan saya perlu Tuhan Yesus. Saya perlu Tuhan Yesus di keluargaku. Saya perlu Tuhan Yesus di pekerjaanku. Saya perlu Tuhan Yesus dalam seumur hidupku. Kita perlu Tuhan. Dan ketika kita berdiri di atas dasar yang pasti, yaitu Yesus sebagai sumber anugerah, maka kita tidak akan pernah digoyahkan. Kita akan tetap solid. Kita berusaha membuat diri kita stabil. Kita berusaha supaya hidup kita tetap baik-baik saja. Kita berusaha membuat kita stabil. Tapi Yesus yang sanggup tolong kita supaya kita tetap stabil di dalam Tuhan. Yang kedua, ada damai yang melampaui. Yesus menjadi pusat kemenangan.
Rasul Paulus mengajarkan bahwa syukur itu sebuah senjata rohani supaya kita bisa punya mental, punya hati, punya kerohanian yang stabil, yang sehat, yang kuat. Karena Tuhan itu tangguh. Dia Tuhan yang keren, dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang tidak tergoyahkan. Di dalam Kristus semua pengharapan kita akan menjadi hidup, menjadi nyata. Harapan kita hanya bisa terwujud di dalam Kristus. Kalau sudah berharap sama manusia, sudah berharap dengan yang lain, sudah akan kecewa. Banyak kecewanya. Tapi waktu kita berharap sama Kristus, maka kita akan melihat pengharapan itu jadi hidup. Dan ketika kita bersyukur, kita sedang memindahkan, mengalihkan pandangan kita, fokus kita kepada Kristus. Bukan lagi kepada pergumulan dan masalah. Kita sedang alihkan. Karena masalah membuat kita takut, masalah membuat kita cemas, masalah membuat kita khawatir. Dan Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Paulus bilang, jangan khawatir tapi apa? Alihkan, nyatakan dalam segala hal. Berdoalah, memohonlah, bersyukurlah kepada Elohim. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hatimu, jaga pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ada damai yang melampaui. Katakan sama-sama melampaui. 1, 2, 3. Ya, seringkali hati dan pikiran kita kacau. Kacau sekali. Bayangkan kalau kita kacau dan kacau, kita buat keputusan, kita bikin pilihan-pilihan, semuanya akan merusak hal yang baik. Karena sedang kacau. Tapi ketika kita memandang kepada Kristus, kita tahu ada damai yang melampaui, kita tahu ada Yesus sebagai pusat kemenangan kita, kita pandang kepada Yesus sebagai pusat kemenangan kita, maka ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang bersyukur sama Tuhan, kita ini sedang di backup. Kita ini di backup dengan yang namanya damai sejahtera. Itu yang membackup kita. Peace is not the absence of trouble. Damai sejahtera bukan tidak adanya masalah, but the presence of Christ in the midst of it. Tapi kehadiran Kristus di tengah-tengah masalah itu. Paulus Silas dalam penjara, dicambuk badannya, babak belur luka, saudara, sekujur tubuhnya. Kakinya dibelenggu masuk dalam penjara. Nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi malam itu mereka bersyukur, mereka nyanyi, mereka memuji Tuhan. Kenapa? Mereka tahu ada Kristus pusat kemenangan mereka. Penjara nggak bisa memenjarakan sukacita mereka. Belenggu nggak bisa membelenggu sukacita mereka. Karena Kristus menjadi pusat kemenangan. Dia adalah kemenangan kita dan kita lebih daripada pemenang. Yang terjadi ketika mereka bersyukur dalam penjara adalah penjaga penjara diselamatkan. Bukan hanya penjaga penjara diselamatkan, tapi keluarganya juga diselamatkan. Ada dampak yang hebat ketika kita bersyukur. Bukan hanya diri kita yang alami pertolongan, tapi orang-orang yang di sekeliling kita juga alami kuasa dari ucapan syukur kita. Senggol sebelah saudara, katakan gini, bersyukur. Nasib kita tidak ditentukan oleh masalah dan pergumulan. Tapi nasib hidup kita ada di tangan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Yang setuju, tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Iman adalah kita mendeklarasikan kemenangan di dalam Tuhan.
Deklarasi bahwa saya adalah pemenang, saya adalah lebih daripada pemenang. Kita sedang mendeklarasikan apa? Kemenangan Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Dan semua persoalan yang paling sulit dalam hidup kita sudah selesai bersamaan dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Yang ketiga, 3 kebenaran tentang gaya hidup bersyukur. Yang ketiga adalah dedikasi yang nyata untuk kemuliaan Tuhan. Karena Yesus adalah teladan iman kita. Bersyukur bukan sekedar sebuah perasaan. Tapi bersyukur adalah sebuah keputusan yang mempengaruhi gaya hidup kita. Coba saudara latih untuk bersyukur. Maka tiba-tiba kita punya sebuah lifestyle yang berubah. Pikiran kita berubah, hati kita berubah, saudara. Dan Paulus menyatakan bahwa bersyukur, mengucap syukur itu adalah kehendak Elohim. Ada kehendak Tuhan di dalam diri kita yang mendorong kita sehingga kita bisa melakukan hal yang baik. Hal yang baik. Yesus itu punya gaya hidup bersyukur. Di awal pelayanannya dia bersyukur. Di tengah pelayanannya dia bersyukur, berhadapan dengan 5.000 orang, Yesus ambil, mana ada makanan. Oh cuman ini, 5 roti 2 ikan, sini. Dan Yesus angkat itu, dia bersyukur kepada Bapa. Dia bersyukur. Di akhir dalam malam perjamuan, di akhir sebelum dia naik ke kayu salib, Yesus memecahkan roti dan dia bersyukur. Dia tahu bahwa tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Dan dia menyerahkan dirinya untuk kehendak Bapa. Jadi bersyukur itu apa? Bersyukur adalah penyerahan total kita sama Tuhan. Kenapa kita sering ngomel? Kenapa kita sering marah dengan keadaan? Kenapa sering kali kita gak suka dengan situasi yang terjadi? Karena kita berusaha untuk kendalikan semua. Kendalikan, pegang, atur ini, urus ini. Begitu keadaannya di luar kendali, kita stres. Kita gak bisa bersyukur. Bersyukur adalah penyerahan total sama Bapa. Siapa yang percaya bahwa Bapa itu baik? Sangat baik. Kadang-kadang baik. Dia selalu baik. God is good all the time. All the time. God is good. Hidup yang bersyukur adalah bagaimana saudara mendedikasikan hidup saudara, memuliakan Tuhan. Kalau sudah diselamatkan, pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kalau sudah diampuni, pakailah hidupmu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kalau sudah diberkati, pakailah hidupmu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu adalah dedikasi penyerahan kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan tolong kita. Karena Roh Kudus tinggal diberikan kepada kita supaya kita memuliakan Yesus dan memuliakan Yesus dan memuliakan Yesus. Dan seumur hidup kita memuliakan Yesus. Jadi kapan kita bersyukur? Pada saat Tuhan jamah hati kita, jiwa kita dengan dirinya, dengan kebaikannya. Ada 3 kebenaran yang kita alami ketika kita punya gaya hidup bersyukur. Yang pertama adalah ada dasar yang pasti. Dan Yesus adalah dasar yang pasti, alasan yang pasti untuk kita bersyukur. Dialah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ada damai yang melampaui. Yesus menjadi pusat dari kemenangan kita. Kalau dia pernah tolong kita, kita pasti juga akan ditolong lagi sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah dedikasi yang nyata, muliakan Tuhan dengan dirimu. Kita sudah dibayar lunas dengan darahnya. Biarlah kita memuliakan Tuhan melalui pelayanan, melalui pekerjaan saudara di marketplace, melalui semua yang saudara bisa lakukan sebagai sebuah pengabdian, penyerahan total saudara kepada Bapa. Karena Yesus adalah teladan iman kita.
Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Masuki tahun yang baru dengan hati yang bersyukur. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu warga surga. Kami bersyukur kami bisa memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menjadi sumber anugerah dalam hidup kami. Banyak yang kami gak bisa, banyak yang kami gak tahu. Tapi Tuhan yang memampukan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan biarlah Tuhan, kami mau sepakat dengan Roh Kudus-Mu. Engkau kirim penolong di dalam hidup kami. Supaya kami mendedikasikan hidup kami. Kami memuliakan Yesus Tuhan. Keluarga kami memuliakan Engkau. Pelayanan kami memuliakan Engkau. Pekerjaan, keuangan, berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Karakter yang diubahkan, hati yang diubahkan, mindset yang diubahkan, hidup yang diubahkan, yang ditransformasi Tuhan. Biarlah kami memuliakan Engkau seumur hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, berkati masa depan pekerjaan mereka. In Jesus' name. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Tengadahkan wajah saudara, angkat tanganmu. Segenap hatimu bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Bapa. Oh, ku bersyukur. Angkat tanganmu, angkat suaramu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku